Selamat siang semuanya. Hari ini Ibu akan bahas tentang pengukuran piutang usaha. Kalau minggu lalu Ibu sudah membahas tentang pengakuan piutang usaha, maka sekarang kita bahas tentang pengukurannya. Ibu akan ulas sedikit apa itu penjualan kredit. Kenapa perusahaan melakukan penjualan kredit? Biasanya perusahaan melakukan penjualan kredit agar pembeli mudah untuk melakukan pembelian barang dagangnya, karena kan tidak selalu ada di pembeli itu tidak selalu ada di kondisi di mana dia bisa melunasi pembayarannya saat itu juga secara tunai, ya kan. Makanya terjadilah yang namanya penjualan kredit. Nah, di sisi penjualan kredit ini akan menimbulkan yang namanya piutang usaha. Oke. Piutang usaha ini bisa saja tertagih, atau dalam artian pembeli ini bisa melunasi hutang-hutangnya kepada kita, tapi bisa juga tidak tertagih. Misalkan pembelinya ini ada bangkrut misalkan, berarti kan kalau misalkan dia punya hutang ke kita, dia tidak bisa melunasinya kan karena sudah bangkrut. Nah, makanya kita di sini mengukur piutang usaha. Nah, piutang usaha ini dicatat dalam neraca sebesar nilai kas bersih yang bisa direalisasikan. Jadi yang nilai kas bersihnya sudah dikurangi sama cadangan kerugian piutang tertagih. Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Ini kita bahas tentang taksiran piutang tidak tertagih. Karena piutang itu bisa saja tidak tertagih, misalkan kondisinya pembelinya itu bangkrut, berarti kita tuh harus mengantisipasi kalau misalkan itu benar-benar terjadi. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan taksiran piutang tidak tertagih. Nah, taksiran piutang tidak tertagih ini ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan neraca, yang kedua adalah pendekatan laba rugi. Kita bahas yang pertama adalah pendekatan neraca dulu. Nah, pendekatan neraca ini berarti kerugian piutang tak tertagih ditentukan jumlahnya melalui taksiran dan dibandingkan dengan penjualan pada periode akuntansi yang sama dengan periode terjadinya penjualan. Oke. Jumlah piutang yang ditaksir tidak akan dapat diterima dicatat dengan mendebit rekening kerugian piutang dan mengkredit rekening cadangan kerugian piutang. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soalnya saja, oke? Yang pertama, ini masih tentang pendekatan neraca ya. Nah, di pendekatan neraca ini juga ada dua kondisi. Yang pertama, kondisi kalau kita punya cadangan kerugian piutang bersaldo kredit. Yang kedua adalah kondisi ketika kita punya cadangan kerugian piutang tapi bersaldo debit. Oke, yang bersaldo kredit dulu nih kita bahas. Contohnya, pada buku besar PT Mentari tanggal 31 Agustus 2020 ada akun sebagai berikut. Piutang dagang senilai 100 juta rupiah dan cadangan kerugian piutang bersaldo kredit senilai 1 juta rupiah. Nah, kita buat taksiran nih, taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 2% dari saldo piutang. Ini artinya kita menaksir dari saldo piutang kita 100 juta ini ada 2% yang tidak tertagih. Nah, kita hitung ya. Pertama, taksiran kerugian piutang dulu. 2% kan tadi, 2% kali saldo piutang kita berapa? 100 juta rupiah. Berarti taksirannya ada 2 juta rupiah yang tidak tertagih. Ini kita masih menaksir loh. Nah, terus kita lihat nih, kita punya saldo kredit akun cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang itu kan saldo normalnya ada di kredit. Berarti kalau misalnya kita punya saldo kredit CKP ini, artinya kita masih punya cadangan kerugian piutang senilai berapa? 1 juta rupiah. Nah, berarti kita butuh berapa lagi nih? Kita kurang berapa? Kan taksirannya ada 2 juta. Taksiran yang tidak tertagih itu 2 juta. Sedangkan kita punya cadangannya hanya 1 juta. Berarti kurang berapa? Kurang 1 juta rupiah kan? Berarti makanya dia dikurang. 2 juta dikurang 1 juta rupiah. Berarti sama dengan 1 juta rupiah. Ini yang namanya kerugian piutang yang menjadi beban tahun 2017. Oke, paham ya? Nah, jurnalnya gimana? 31 Agustus 2020 nih. Berarti beban kerugian piutang di debit senilai 1 juta rupiah. Beban kalau bertambah ada di debit kan, berarti beban kerugian piutang di debit 1 juta rupiah. Dan cadangan kerugian piutang di kredit senilai 1 juta rupiah. Karena cadangan kerugian piutang ini bertambah 1 juta rupiah, berarti kalau bertambah ada di kredit. Karena kan CKP ini saldo normalnya ada di kredit, ya kan? Kenapa dia bertambah? Karena kan taksirannya 2 juta, sedangkan kita cuma punya 1 juta. Berarti kita butuh 1 juta lagi kan, harus ditambah 1 juta lagi. Nah, makanya ini cadangan kerugian piutangnya bertambah 1 juta rupiah, seperti itu. Nah, kondisi kedua, kalau bersaldo debit. Contohnya, pada buku besar PT Mentari tanggal 31 Agustus 2020 ada akun sebagai berikut. Piutang dagang kita 100 juta rupiah. Nah, CKP kita bersaldo debit 1 juta rupiah nilainya. Nah, taksiran yang kita buat atas kerugian piutang yaitu 2% dari saldo piutang. Jadi ada 2% yang mungkin tidak tertagih gitu, oke? Perhitungannya gimana? Nih,
taksiran kerugian piutang 2% ya kan tadi, 2% dikali saldo piutang kita 100 juta rupiah, berarti senilai 2 juta rupiah. Ini adalah yang kita taksir tidak akan tertagih, 2 juta rupiah. Nah, kita punya saldo debit nih, akun cadangan kerugian piutang. Jadi, saldo debit cadangan kerugian piutang berarti saldo kita ini, saldo CKP kita ini minus berapa? Minus 1 juta. Berarti kalau misalkan kita butuh 2 juta, sedangkan kita minus 1 juta, butuh ditambah berapa? Butuh ditambah 3 juta, 3 juta dong, biar dia jadi hasilnya 2 juta ya kan. Berarti 2 juta ditambah 1 juta sama dengan 3 juta gitu. Jadi, analoginya tuh gini, jadi kalian minus 1 juta, sedangkan butuh jadi 2 juta. Berarti kan butuh 3 juta kan untuk menutupi itu, ya kan? Paham kan? Berarti jurnalnya gimana? 31 Agustus 2020, beban kerugian piutang senilai 3 juta rupiah, ditambah kreditnya cadangan kerugian piutang senilai 3 juta rupiah. Jadi, cadangan kerugian piutang kita yang tadinya di debit alias minus 1 juta, harus ditambah 3 juta rupiah agar bisa menutup taksiran kita yang sebesar 2 juta rupiah gitu. Paham ya? Nah, itu pendekatan neraca. Sekarang adalah pendekatan laba rugi atas dasar penjualan. Jadi di sini adalah kita menaksir kerugian piutang kita atas dasar penjualan kita. Misalkan gini, pada buku besar PT Mentari tanggal 31 Agustus 2020 ada akun sebagai berikut. Piutang dagang 100 juta rupiah dan CKP-nya bersaldo debit 1 juta rupiah nih. Dan penjualannya 1 miliar rupiah. Kita taksir nih piutang yang tidak tertagih itu 0,5% dari saldo piutang. Nah, ini typo ya, maksudnya dari penjualan, karena ini kan pendekatan laba rugi, berarti ini 0,5% dari penjualan. Nah, perhitungannya gimana? Nih, taksiran kerugian piutang 0,5% dikali 1 miliar rupiah. Kenapa 1 miliar rupiah? Karena ini kan dengan pendekatan laba rugi atas dasar penjualan. Jadi kita menaksirnya itu dengan penjualan kita. Tadi penjualan berapa? 1 miliar rupiah kan, berarti 0,5% ini taksiran kita dikali 1 miliar rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Ini berarti adalah kerugian yang mungkin kita alami kalau terjadi piutang tidak tertagih. Nah, jurnalnya gimana? 31 Agustus 2020 sama dengan beban kerugian piutang di debit, karena beban bertambah berarti ada debit dong, senilai 5 juta rupiah. Dan cadangan kerugian piutang bertambah di kredit senilai 5 juta rupiah. Paham ya sampai sini? Kalau misalnya ada yang nggak paham, langsung tanya ibu di Google Classroom, oke? Terima kasih.